ngomong-ngomongin tentang karya ini Mas Heri ya. Ya benar-benar. Para peserta didik kita ini ya di SMP ini sebenarnya karya yang banyak ya. Di sini juga sudah banyak hasil mereka. Ya. Tapi ini ada karya yang bisa lagi. Ini dia. Apa, Pak Irfan? Ini adalah rak buku yang terbuat dari kayu bekas. Wah, luar biasa. Nah. Berarti ini daur ulang ya? Daur ulang, Daur recycle. ulang Nah, dari ini menurut si pembuat terbuat dari kayu yang diambil dari roll kabel yang besar itu, mungkin kebayang ya. Untuk yang kabel-kabel PLN, kabel-kabel besar ya. Nah, jadi katanya dia ambil dari situ, dibongkar, akhirnya sekarang dibuatan jadi rak kayu. Nah, luar biasa. Berarti anak-anak mampu membuat sesuatu yang istimewa dari barang-barang bekas. Walaupun bekas ya. Tapi bisa mendatangkan berkah ya, bekas-bekas. Yang harusnya hanya menjadi sampah, tapi bisa menjadi berkah. Luar biasa ya. Karena ini kreativitas ini ya. Kreativitas, antara kreativitas dan juga tekanan harus membuat gitu karena ya. Kita lagi lomba gitu. Jadi ini tuh nanti dilombakan juga. Karena kita ada program Sekolah Adiwiyata yaitu recycle, mempergunakan atau memanfaatkan barang-barang bekas yang banyak orang dibuang tapi kita pakai kembali ya. Nah, inilah rak buku ya. Salah satu produknya ya. Dan ini dijual Mas Edi. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat literasi dimanapun Anda berada yang berminat untuk rak bukunya, silahkan nanti pesan saja, langsung hubungi kontak person yang ada di kelas 9D ya. Di kelas 9D boleh lewat IG-nya atau melalui YouTube sekolah yang ada iklannya tentang ini rak buku di kelas 9D. Silahkan di komen situ. Kemudian hanya dengan 110.000 bisa mendapatkan rak buku yang luar biasa. Luar biasa ya. Murah meriah. Luar biasa. Dan yang paling penting hari Rabu harganya naik. Wow, berarti harus segera dari sekarang. Jangan sampai kehabisan. Dan ini limited edition ya, limited edition. Soalnya kalau mau bikin lagi, dia harus nyari roll kabelnya kemana-mana susah. Oke. Nah, kalau kalian begitu penasaran dengan ini, kita akan tayangkan dulu bagaimana iklan dari kelas 9D ini tentang rak buku ini. Oke, silakan. Kembali lagi bersama kami di acara Ngobrol Bareng Literasi bersama Mas Heri Ashar, Heri Santoso. Sahabat-sahabat literasi yang ada di rumah ya atau dimanapun Anda berada, kita lanjutkan lagi perbincangan kita Mas Heri ini. Ini Mas Heri ini ada kegalauan dalam diri saya ya. Kenapa itu? Begini, kalau kita berbicara masalah sejarah dunia tentang literasi, tentang peradaban ini ya, tentang peradaban, yang akan kita temukan paling pertama atau bahkan di sekolah-sekolah pun diajarkan adalah literasi atau peradaban zaman Romawi kuno, Persia, Mesir kuno, Sungai Kuning, Sungai Indus atau Aztec, Maya gitu. Tapi kalau berbicara Indonesia, sepertinya masih bukan tidak ada ya. Pertama mungkin sedikit atau mungkin belum ditemukan. Itu kenapa nih Mas? Kurang populer lah istilahnya. Kurang populer ya. Lah katakanlah ya. Ya memang saya akui demikian ya. Jadi masih banyak potensi-potensi yang belum tergali di negeri kita ini. Iya betul. Contohnya gimana contohnya? Contohnya sebetulnya banyak sekali ya. Jadi seperti halnya kita punya sejarah-sejarah masa lalu yang hebat yang bisa kita tulis, hanya saja karena tidak ada atau tidak terdokumentasi dengan baik, generasi sekarang tidak mengenal atau belum mengenal tentang
kehebatan nenek moyang kita. Nah, itulah. Makanya kenapa kami kemarin itu bersama kawan-kawan berkunjung mengunjungi tempat-tempat yang sebenarnya bersejarah, punya cerita sejarah di situ ya. Ya. Dan kita ingin tahu gitu sejarahnya seperti apa, dan mudah-mudahan kita dapat inspirasi gitu untuk bisa menulis mengangkat sejarah daerah kita sendiri gitu ya. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi kalau sudah ada seseorang atau beberapa orang yang nantinya akan memotivasi orang-orang yang lain dan menjadi sebuah gerakan literasi yang menasional untuk mencintai karya-karya atau cerita-cerita rakyat di Nusantara ini, tentu akan menjadi lebih baik lagi. Jadi literasi kita tidak kalah dengan negara-negara lain. Selama ini Betul, betul. kenapa kita berada pada ranking atau urutan bawah dibandingkan Urutan dengan bawah apa itu? urutan literasinya ya, Literasinya. mungkin masih kalah dengan negara-negara Asia atau ASEAN khususnya. Jadi memang di sini diperlukan juga kecintaan kita terhadap ya kebudayaan, terhadap literasi yang mengangkat budaya-budaya lokal ini. Jadi saya sangat senang sekali ya, banyak generasi-generasi muda sekarang sudah mulai membuat gerakan-gerakan tentang kecintaan mereka terhadap budaya-budaya lokal, cerita-cerita rakyat atau apapun yang menginspirasi tentang literasi ini. Literasi. Betul, betul Mas Heri. Nah, makanya ada yang saya sayangkan aja gitu ya. Ada begitu banyak inspirasi sekitar kita, tapi ternyata banyak sekali atau masih belum bisa menggerakkan seseorang untuk bisa apa istilahnya ya, mengkaryakan dalam dunia literasi sehingga bisa terekspos keluar gitu. Jadi sekarang yang saya inginkan secara pribadi, orang ketika datang ke Indonesia itu ya belajar sejarah kita gitu. Sedangkan sejarah kita aja harus nyari sejarah kita, harus sampai ke Belanda gitu. Ya, benar sekali ya. Jadi banyak catatan-catatan sejarah kita yang tidak terdokumentasikan dengan baik. Bahkan justru berada di perpustakaan-perpustakaan di Leiden Belanda, di negara-negara yang lain. Jadi inilah kekurangan kita selama ini atau keabean kita terhadap pengarsipan dokumen-dokumen atau perjalanan sejarah di negeri ini. Iya, betul Mas Heri. Tentu saja kita menginginkan hal demikian ya. Makanya tentu saya sangat senang sekali ketika Mas Heri membahas tentang membuat buku ya. Rawa Arum, terus tadi Tuah Sakti apa Pendekar Sakti? Tuah Pendekar Sakti. Tuah Pendekar Sakti. Kalau itu ada hubungannya dengan cerita rakyat atau sejarahnya? Kalau itu lebih pada cerita rakyat. Walaupun di situ ada terselip sejarah juga, tetapi untuk data yang diambil dari narasumber tidak begitu kuat, jadi lebih pada cerita lisan. Oh ya, selama ini kan Kang Irfan bersekolah atau menuntut ilmu di Timur Tengah ya itu, di Arab atau di mana itu? Biasa. Bisa diceritakan bagaimana? Iya, dulu saya di Kairo. Oh, di Kairo Di ya. Kairo. Bagaimana literasi di Kairo atau di Mesir ya itu ya, Kairo Mesir ya. Jadi untuk membandingkan dengan literasi yang ada di negeri kita. Mungkin ya, karena bisa jadi ini perspektifnya subjektif ya. Ya subjektif, jadi penilaian saya sendiri ya. Jadi yang saya rasakan bahwa kami mudah untuk menemukan sumber. Kami mudah untuk menemukan sumber belajar, terutama dalam hal buku. Banyak, salah satunya mungkin Mas Heri kenal dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Syekh Yusuf Qaradawi ini mungkin saya memberikan contoh aja. Ketika menulis sebuah buku, maka dia diterbitkan. Nah, penerbit mungkin kan pasti memberikan royalti ya, Tapi ketika
Ada orang yang ingin menerjemahkan contoh ke dalam bahasa Indonesia, kebetulan kawan saya yang salah satu pengurus copyright-nya, ketika mau ada perjanjian ini, bagaimana perjanjiannya? Lah, ada fisabilillah, khalas. Silakan diambil ya, terjemahkan. Ini untuk dakwah, hanya berdakwah. Untuk dakwah silakan diterjemahkan. Jadi banyak sekali para ulama di sana atau tokoh-tokoh besar yang mereka menulis itu hanya untuk mencurahkan ilmu mereka, membagi ilmu mereka kepada khalayak ramai karena dengan cara cuma-cuma ya. Ada juga yang namanya literasi kan terkadang kita tidak perlu tidak melulu tentang masalah tulisan ya Mas Heri ya, betul ya. Tapi juga dan bahasa lisan dan sebagainya, Ya, betul. bahasa lisan. Jadi tidak, literasi itu sifatnya luas ya. Jadi bagaimana kita menangkap informasi Mhm. dan mengolah informasi itu menjadi sesuatu yang baru, yaitu sebuah kegiatan literasi. Iya. Jadi kalau misalkan kita melihat Timur Tengah saat ini, apakah bagaimana peradaban tentang ilmu pengetahuan dan sebagainya, sebenarnya mereka juga sangat maju, ya, mereka sangat maju, bisa mengikutilah dan Eropa, Amerika Ya. pada dasarnya ya. Cuma mungkin memang yang selalu tampil ke depan publikasi yang luar biasa itu ya Eropa lah, mereka Amerika lah, sampai padahal bisa jadi tim-tim peneliti dari mereka itu ya salah satunya mungkin ada yang dari Mesir dan sebagainya. Ini salah satu contohnya misalkan dari negeri Arab ya, ada ahli nuklir, itu orang Mesir. Itu sampai dicari Wow. orang-orang karena keahliannya itu bisa membahayakan. Coba boleh di-browsing ya, ada ahli nuklir di Mesir, ahli kimia dan sebagainya. Kemudian juga di Arab ini, di Mesir, untuk ilmu pengetahuan ini luar biasa untuk ini ya. Di Al-Azhar itu contohnya Al-Azhar, itu memberikan beasiswa sampai miliar dolar per tahun ya, per tahun. Termasuk saya yang mendapatkan keberkahan dari Al-Azhar ini ya, karena memberikan beasiswa yang luar biasa buat kita semua. Kalau total mahasiswa Indonesia itu nyampe terakhir saya di situ sekitar 5.000 lebih. 5.000 lebih dan katakanlah mungkin 90% itu memberikan beasiswanya ya, Al-Azhar itu luar biasa. Dan untuk mendapatkan sumber buku ini, perpustakaan ada di mana-mana, lengkap. Bahkan perpustakaan terbesar di dunia, katakanlah mungkin demikian, itu ada di Alexandria. Mas Heri mau cari buku apa di situ ada. Dari buku literatur kuno sampai yang modern itu ada. Ya, bahkan terakhir ada mungkin bisa dicek ya kebenarannya, ayat cinta. Mas Heri tahu ayat cinta? Ya, karya Kang Apik gitu ya. Abik itu masuk ke Alexandria Ya, ya. luar Berarti biasa sudah berarti. diakui ya kita di Ya, Indonesia. artinya peran pemerintah di sini dalam mendukung literasi di Mesir Betul, itu sangat luar sangat biasa biasa. ya, berarti dukungan dari pemerintah sendiri ya. Nah, ini Mas sebagai salah satu pendidik di sini ya. Ngomong-ngomong nih, perpustakaan kita ini sudah cukup memadai nggak sebenarnya untuk membudayakan literasi di sekolah ini? Kalau dilihat dari koleksi bukunya, kalau menurut saya masih perlu menambah koleksi-koleksi lagi ya, apalagi kita harus mengikuti perkembangan literasi di tanah air, bahkan di dunia global. Jadi memang masih perlu penambahan-penambahan koleksi dari perpustakaan kita ini untuk dibaca para peserta didik. Iya betul. Kalau ngomongin perpustakaan ya, kalau saya melihat sebenarnya sudah nyaman perpustakaan itu ya, Ya. perpustakaan kita ini. Cuman mungkin pengunjungnya bagaimana nih Mas dari pengunjungnya? Ya, untuk pengunjungnya sendiri pasti terkait juga dengan ketersediaan buku. Mmm, Kalau anak-anak sudah hampir membaca banyak buku di sana, kemudian tidak, perpustakaan atau petugas atau pengelolanya tidak melakukan istilahnya pembaruan judul-judul baru atau menambah koleksi-koleksi baru, tentu eee, tidak akan menarik bagi pengunjung. betul, bisa jadi Mas. Mungkin ini juga salah satu kemunduran, eee, katakanlah umat Islam lah ya, kalau berhubungan dengan Islam ya Timur Tengah gitu ya, Timur Tengah. Ketika Mongol menyerang Baghdad, Iya. ya mungkin Mas Heri sudah tahu sejarahnya ya. Perpustakaan terbesar di dunia pada waktu, pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan di waktu itu hancur habis.
oleh Mongol. Ya, oleh Mongol, habis oleh Mongol, dan buku-buku itu bahkan sampai dibuang ke Sungai Tigris, bahkan bisa dibilang bahwa Sungai Tigris ini menjadi hitam karena tinta-tinta buku yang sudah dihancurkan demikian itu ya. Nah, dari situ memang umat Islam mengambil pengunduran secara ilmu pengetahuan. Nah, yang mengambil keuntungan ya tentu saja orang-orang Eropa. Kenapa? Karena ketika kita sedang terpuruk, mereka jauh dari ancaman Mongol, ya kecuali yang di daerah perbatasan dan sebagainya, ya, sehingga mereka lebih fokus untuk membangun peradaban mereka kembali, ilmu pengetahuan mereka kembali, ya, sampai akhirnya peradaban ke ilmu pengetahuan kita berkembang lagi ketika masa Turki Utsmani ya, dengan kebesaran menaklukkan Konstantinopel dan sebagainya. Nah, disinilah kenapa literasi Islam ini kadang orang tidak begitu banyak mengenal ya, Mas. Mungkin Mas Heri tahu Ibu Satu Malam? Aladin. Aladin, ya betul, ya sempat ya filmnya. Ibu Satu Kemudian Malam. kisah Sinbad, ya, atau Aladin itu sebenarnya namanya bukan Aladin ya, tapi kalau orang Eropa manggilnya Aladin, tapi Alauddin. Alauddin. Kemudian Sinbad itu nama Sindbad, gitu ya. Kemudian ada Qamaruzzaman, cita-cita itu ya, dari kisah 1001 Malam. Itu penulisnya itu orang Islam, orang Arab. Ya, ada Persia yaitu Abu Nawas. Bagaimana karya itu sekitar abad zaman Harun ar-Rasyid ya, di Khalifah Abbasiyah. Kemudian karyanya sampai sekarang sampai ke kita ceritanya. Orang tahu ceritanya buat adalah orang Hollywood, anak-anak sekarang mungkin ya. Tahunya mereka orang Hollywood karena mereka memfilmkannya gitu. Tapi kalau mereka tahu ini siapa yang membuatnya, mengarangnya, kemudian ini benar fenomenal. Bahkan Laila Majnun, tahu Mas Her? Ya, tahu. Ya, Laila Majnun kisahnya itu diadopsi, atau bahkan ada yang bilang bukan diadopsi lagi, dijiplak mungkin ya. Ada yang bilang demikian oleh Romeo and Juliet gitu. Seperti itu Mas Heri. Nah, Mas Heri, sebelum kita lanjutkan lagi nih, ini kan tentang ngomong literasi begitu jauh dengan dunia ya. Peradaban dunia ini dengan begitu banyak sejarah-sejarah yang luar biasa. Dan kita akan lanjut kembali setelah iklan-iklan yang berikut ini. Ya, silakan. Harry Potter. Mr. Potter. Gryffindor. Tenuous 2000. Expecto Patronum. Dobby. A lost earwig. Wingardium Leviosa. Oke, sahabat literasi semuanya yang ada di rumah, dimanapun Anda berada, kita kembali lagi bersama Mas Heri. Salam literasi. Oke, Mas Heri, ini ngomong-ngomong kaitannya mau pulang ke Jogja ya, betul? Oh iya, betul. Udah siap tiket? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah siap ya. Ini kita punya oleh-oleh nih Mas Heri. Apa Mungkin itu? bisa oleh-oleh buat istrinya atau saudaranya. Ini masker dari kelas 9A. Wow, Apple hijab biasa. ya. Ini buat perempuan bisa. Nanti juga bisa buat tali ikat pengikatnya ya ke belakang. Kalau yang pakai hijab kan Mas Heri nggak pakai hijab kan? Bisa buat istrinya pakai ke belakang. Dan mungkin ini kurang dari 9A. Ini produksi anak-anak ini ya. Produksi anak-anak. Ini ya. handicraft anak-anak ya. Dan kemudian masih masker ada lagi ini cocok sekali ini ya. Di masa pandemi ini memang kita harus wajib memakai masker dan menjaga jarak. Mungkin barusan sudah lihat para pemirsa semua, sahabat literasi semua, pembuatan masker ya. Ini masker dari kelas 9B. Nah, ini yang spesial dari sini, yang membeli masker atau ikat rambut ya ini. Ikat rambut. Ikat rambut. Ini laki-laki atau perempuan boleh pakai ya, tapi kalau yang laki-laki ini yang pink mungkin agak gimana gitu. Ini boleh silakan di order langsung saja ke IG-nya masing-masing. Kalau yang masker ini harganya macam-macam dari yang 15.000, 20.000, kalau ada ikat atau ikatnya saja ada 8.000.
Kalau masker ini harganya 13.000. Nah, selain dapat masker, yang pemesan juga dapat stiker ya, karena ini stikernya dan juga Polaroid dari Harry Potter ini ya. Harry Potter. Mungkin anak-anak 9B ini tadi itu 9 bolo-bolo ya. 9 bolo-bolo, bolo-bolo zaman kita kecil masih ada ya, zaman sekarang mah nggak ada. Heeh. Ini ada stiker dan juga Polaroid ya dari pemeran Harry Potter. Nah, ini mungkin bisa buat oleh-oleh di rumah ya, Mas Heri. Terima kasih ya. Iya, ini Kang dari kelas Irfan. 9A dan 9B ya, Mas Heri. Sudah sekali, banyak sekali ya oleh-oleh yang saya dapatkan. Semoga menjadi berkah buat semuanya. Amin. Ini karena kita hanya bisa memberikan masker saja, nggak bisa ngasih amplop, apalagi isinya ya, Mas Heri ya. Oke, kita kembali ke bincang-bincang kita ya, Mas literasinya. Kita ngomongin literasi Islam ya. Rasulullah ini Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika wahyu yang pertama itu turunnya apa, Mas? Iqra ya. Iqra, surat Al-Alaq. Iya. Surat Al-Alaq, surat awal ya, ayat awal. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan atas nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan inilah yang seharusnya yang selalu menjadi inspirasi bagi umat Islam, khususnya untuk selalu berkarya dalam hal tulis menulis ini ya, berkarya. Dan bayangkan banyak orang-orang terdahulu kita menyusun buku yang sampai sekarang masih dipakai ya. Misalkan tokoh kedokteran dunia, tahu Mas Heri siapa? Avicenna, bukan? Avicenna atau Avicenna, Ibnu ya. Sina. Ibnu Betul, Sina, Ibnu ya. Sina. Dengan Avicenna atau Ibnu Sina. kitabnya Al-Qanun fi Tibb ya, Al-Qanun fi Tibb itu dipakai di Eropa sampai sekarang masih jadi rujukan. Ya. Kemudian Bapak Bedah Dunia, Mas Heri tahu siapa? Siapa ya kira-kira? Itu adalah Dokter ya. Az-Zahrawi ini tokoh kedokteran yang dulu tinggal di Andalusia atau Spanyol sekarang ya. Beliau membuat peralatan bedah. Pisau-pisau yang bedah yang sekarang dipakai ini adalah salah satu karya beliau ya. Tapi ketika umat Islam mulai turun, tentu saja dalam hal kenegaraan ya dan sebagainya, itu seakan-akan jadi hilang, umat Islam terpuruk ya dalam hal literasi, peradaban, ilmu pengetahuan. Dan yang sedang terangkat ada ya orang-orang Eropa yang mereka mengambil manfaat ilmu pengetahuan dari kita. Nah, kenapa mereka bisa berkembang? Karena kita banyak terpecah belah. Begitu Mas Heri. Makanya dalam surat Al-Hujurat ini luar biasa kalau semua umat Islam ini benar-benar berpegang tuh pada surat Al-Hujurat ayat 13 ini ya, bahwa sesungguhnya manusia ini diciptakan berbeda-beda dari suku, bangsa dan sebagainya. Kemudian yang paling dilihat adalah ketakwaannya ya, bukan kehebatan suku bangsanya itu. Kalau kita bersatu kembali menjadi umat yang kuat lagi, kita bersatu lagi punya kekuatan yang hebat, maka ilmu pengetahuan pasti akan berkembang begitu. Betul gak Mas Heri? Betul sekali Kang Irfan ya. Jadi memang yang menjadikan kemunduran literasi itu adalah perang. Mungkin perang atau saling kebencian, saling membenci satu sama lain, itu akan memundurkan tentang literasi. Tentang literasi dan termasuk juga sekarang ya. ini banyak sekali di kalangan masyarakat kita ini perang media sosial. Nah, itu. Perang medsos. Ya. betul. Waktu mereka itu seakan-akan habis untuk menulis di media sosial yang itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan dengan menulis yang produktif gitu. Misalnya menulis karya fiksi maupun non fiksi. Jadi sebetulnya kita dalam kondisi perang juga ini. Hanya saja perang di media sosial. Perang gitu ya. Hoax ya. Perang hoax gitu ya. Perang adu informasi, mana yang benar, mana yang ini ya. Kadang masyarakat cuma menerima saja ya. Betul sekali. Jadi waktu kita itu sebenarnya habis terkuras untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, yang tidak penting betul. Saya sempat baca ya tulisan penyampaian dari Profesor Arif Rahman ya. Sebenarnya kita ini Indonesia ini sebenarnya literasinya sudah maju. Orang punya bisa baca, bisa nulis itu banyak. Tapi kadang banyak yang tidak merefleksikannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh ya Mas Heri ya. Dilarang berhenti, malah berhenti. Ada tanda lampu merah, tapi terus saja. Gitu. Mau belok kanan pakai sen kiri.
Nah, itu dilarang merokok pada merokok di situ ya. Masya Allah. Jadi ada kemungkinan literasi ini sudah terbangun, tapi pengaplikasiannya Dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari sehari masih menyerap informasi itu hanya sebatas hiburan sih kayak sepertinya tidak pernah betul, mengaplikasikannya gitu ya Mas. Nah, coba menurut Mas ini sebagai pegiat sastra, tantangan anak-anak milenial ya, sahabat-sahabat literasi semua yang di dunia di rumah atau di mana ya, tantangan mereka itu apa ya di tantangan milenial ini untuk mengembangkan literasi ini, karena sahabat-sahabat literasi yang di rumah ini kan sebenarnya agen-agen perubahan ke depan ya, Ya, masa betul, depan. betul. Betul sekali ya Kang Irfan. Sebetulnya di era modern ini, di era digital, di era media sosial yang sedang booming, sedang sedang populer di kalangan remaja, sebetulnya itu kalau kita bisa memanfaatkan tentu menjadi sesuatu yang baik ya. Jadi untuk khususnya dalam publikasi karya. Banyak sekali website-website di internet yang bisa menjadi tempat publikasi terhadap tulisan-tulisan Oh ya betul anak-anak betul. muda sekarang. Kemudian sekarang juga ada digitalisasi buku, kemudian bisa melalui YouTube atau media sosial yang lain, ada Instagram juga bisa menyampaikan pesan dari situ, Apalagi Facebook yang bisa banyak ya tulisan luar ya. biasa dari Wah. Facebook. Hanya saja selama ini belum bisa dimanfaatkan dengan baik untuk Betul. generasi kita. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya sebenarnya itu tantangan bahwa media sosial itu harus bisa menjadi eh, kendaraan kita untuk mengarah pada Betul. kemajuan literasi. Betul Mas Hadi. Contoh sederhana ya, mungkin contoh sederhana. Dulu mungkin beberapa bulan atau setahun yang lalu mungkin ya, sempat viral cerita layangan putus. Mas Hadi pernah baca? Ya saya tidak begitu mengikuti Oke, ya gitu ya. hal-hal yang Oh iya oke. demikian. Sempat viral layangan putus ya. Memang cerita tentang masalah rumah tangga dan sebagainya. Tapi itu gak gitu. Maksud saya orang ternyata yang bisa berkarya tadi kata Mas Hedi, Iya. memanfaatkan platform media sosial ya. Mohon maaf kita sebut platformnya tersebut karena memang itu udah populer ya. Iya. Ya populer misalkan di Facebook ya, di Facebook dan sebagainya. Itu sampai viral. Kan netizen yang kepo-kepo itu sampai pengen tahu siapa sebenarnya tokoh di situ. Kayak ini tokoh asli tip gitu kan. Nah, Iya. ketika viral itu kan orang bakal mencari-cari ini siapa. Padahal hanya cuma cerita pendek yang berkisah tentang masalah rumah tangga ya, masalah rumah tangga, tapi orang mencari-cari ya. Ternyata mungkin ini bisa jadi peluang bukan Mas? Ketika viral jadi terkenal, kemudian dia malah jadi membangkitkan motivasi untuk menulis berkarya kembali. Itu bisa jadi peluang bukan Mas? Ya benar sekali, asal jangan yang negatif. Jadi kalau Betul. sesuatu yang positif diviralkan itu luar biasa. Luar biasa. Misalnya cerita-cerita Setuju. yang atau karya-karya bisa film, video dan sebagainya yang positif, membangun inspirasi kepada masyarakat. Itu perlu kita viralkan, apalagi di zaman era modern ini sangat mudah sekali untuk mempopulerkan lewat media sosial. Setuju Mas Heri. Dorongan kita ini yang sangat luar biasa ya. Ya. Nah, sahabat-sahabat literasi dimanapun Anda berada, mungkin bisa menangkap apa yang sudah kami perbincangkan ya. Nah, ini mungkin dari kita, ini dari kami, dari panitia dan juga dari sekolah coba menantang sahabat-sahabat literasi yang ada di bumi, sahabat literasi yang ada di rumahnya masing-masing ya, dimanapun Anda berada, untuk bagaimana di masa pandemi ini Tetap berprestasi. berprestasi, berkarya ya, tetap berkarya. Mudah-mudahan di tahun ini sudah ada rencana untuk menerbitkan buku kembali. Mudah-mudahan nanti ada rezeki yang bisa mendorong saya untuk mencetak buku. Sebetulnya naskah sudah siap, Naskah hanya sudah siap. saja Oh iya. perlu anggaran yang Masa anggaran. Nah, mungkin Bapak Kepala Sekolah bisa membantu anggaran ya. Atau para wali murid yang ingin membantu anaknya sedang dalam masa proses menemukan Iya. jati dirinya dalam hal karya literasi ini, boleh nanti berdiskusi bareng Mas Heri ya. siap Dengan siap. Mas Heri atau guru-guru yang lain Iya. atau wali kelasnya ya.
Betul. Bagaimana kalau di sekolah ini apakah sudah memberikan fasilitas yang cukup untuk bagaimana meningkatkan motivasi anak dalam berkarya ini atau gimana Mas? Ya alhamdulillah dari sekolah dari sejak 2008 yang lalu 2008. selalu Masya Allah. mendukung untuk penerbitan karya-karya peserta didik seperti yang kita lihat di Iya, iya. meja ini. Ini ya, Jadi, dalantunan zikir di malam. Wah, Hanya saja tidak semua peserta didik karyanya bisa dipublikasikan atau Dipublikasikan. dicetak, tapi melalui seleksi terlebih dahulu tentu diseleksi saja. terlebih dahulu ya. Iya. Melalui seleksi terlebih dahulu, tentu saja sahabat literasi yang ada di rumah ya, jika ingin tentu saja masuk ke dalam ini, ke dalam buku ya, dicetak buku karyanya dalam buku antologi cerpen atau antologi puisi, nah tentu saja harus berlatih, betul Iya, Mas betul. ya. Terus menulis dan terus menulis. Terus menulis dan terus menulis ya. Jangan malu, jangan ragu untuk Merasa rendah diri, melangkah dan merasa- jangan merasa rendah diri. Iya. Lalu Kemudian yang berikutnya adalah selalu berdiskusi dengan penulis-penulis yang lain melalui media sosial atau bertemu secara langsung. Dan tentu saja untuk menghasilkan karya tulis yang baik tentu saja harus dengan membaca. Penulis yang baik membaca. adalah pembaca yang baik. Nah itu, kita ingin jadi penulis tapi baca enggak. Iya, sama Gimana jadi saja, penulis ya? Betul. mau berlari tapi tidak mendapatkan asupan gizi. Asupan gizi, Terlebih ya. dahulu, jadi Mm-mm. bisa lemah di perjalanan. Lemah, kalah Lemes stamina ya, kalah Staminanya stamina. udah Baru satu halaman, satu paragraf Iya, sudah bingung mau nulis bingung, apa gitu. gitu. Nah, oke sahabat literasi di rumah, kita ingatkan kembali untuk membuat resume ya dari kita, dan lomba-lomba besok akan kita laksanakan ya Mas Heri ya. ada lomba-lomba Ada juga. lomba-lomba banyak Apa dari saja itu? M Hakim, Hafiz Quran, kemudian tilawatil Quran, baca puisi, cipta puisi, solo gitar, kemudian cerdas cermat PAI, dan banyak lagi dari Banyak FLS sekali 2RJ ini ya. luar Nah, disinilah biasa. ajang berkompetisi dari peserta didik SMP RJ ini. Besok jangan lupa jam 8 sudah siap dan sampai jam 11.30, dan nanti pengumuman dan penutupan kegiatan dan pengumuman juara dan hadiah itu akan kita laksanakan jam 13.30 setengah 2 ya. Akan diadakan di mana? Di Seruni atau di linknya nanti akan diinfokan lewat Teams atau lewat YouTube, dua-duanya. Oke, Teams dan YouTube akan kita pakai. Jadi untuk besok hari silakan sahabat literasi semua yang ada di rumah bersiap untuk sekarang nih ya. Apalagi kelas 7 kelas 8 sudah siap untuk berkompetisi ya Mas Heri ya. Dan kita minta closing statementnya dari Mas Heri ini untuk masalah literasi ini. Silakan. Ya. Terima kasih Kang Irfan untuk anak-anak semuanya dan sahabat-sahabat literasi dimanapun Anda berada. Terus berkarya di masa pandemi ini dan berkaryalah dengan jujur. Karena Rasul mengajarkan kepada kita tentang kejujuran. Dan tetap semangat, tetap kreatif, dan yang pasti jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Ya, Betul. jangan pernah menyerah untuk berprestasi. Semua butuh proses. Tujuan bukan yang utama adalah prosesnya. Proses yang paling utama. Iya, Ya, proses yang baik menghasilkan karya yang karya yang baik. baik juga. Jadi tidak perlu kita menunggu-nunggu hasil, yang penting menjalani proses saja. Betul Sebaik-baiknya. Betul ya Mas Heri ya. Nah, sahabat literasi di rumah atau dimanapun Anda berada, mungkin ini akhir perjumpaan kita Mas Heri. Mungkin para peserta didik atau kawan-kawan kita yang sedang melihat kita ini mungkin sudah mulai sebal dengan kita. Mudah-mudahan di webinar-webinar Iya. selanjutnya kita diundang lagi. kembali ya, diundang lagi, dan mungkin dalam acara yang berbeda dan Iya. tentu saja dengan ongkir yang berbeda. Ya, amplopnya berbeda juga. Oke sahabat literasi semua, kita tidak akan berpanjang kalam dan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa membuat resume untuk esok hari, sekarang ya, untuk sekarang dibuat resumenya. Silakan diupload di
di link yang sudah kami sediakan ya, di link yang sudah kami sediakan. Nanti akan kita bagikan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Oke, tetap semangat dan salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.